Kalau merujuk kepada penamaan jalan, mungkin hanya ada 2 jenderal yang namanya diabadikan sebagai nama jalan utama dan hampir ada di seluruh kota di Indonesia, sekaligus menggambarkan besarnya pengaruh mereka di masa lalu. Yang pertama, Jenderal Sudirman, dan yang kedua, Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Sudirman hampir semua orang tahu. Selain menjadi Panglima Besar TNI yang pertama, Sudirman juga didaulat sebagai Bapak Tentara Nasional dengan penghormatan sebagai Jenderal Besar. Lalu siapa Jenderal Gatot Subroto? Di Jakarta, pengakuan akan eksistensi Jenderal Gatot Subroto terpacak melalui pemberian nama jalan yang membentang sepanjang 6,7 km dan melalui kawasan utama ibu kota, dari Pancoran sampai Bendungan Hilir. Tanda kalau Gatot Subroto bukan jenderal biasa, juga harus terpresentasikan dari pemahatan namanya sebagai nama Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat. Nah itu kalau Gatot Subroto dulu dari zamannya Kenil, dari zamannya Peta sampai akhirnya jadi TNI. Beliau itu adalah sosok yang benar-benar ikut perjuangan Indonesia dari masa ke masa. Sampai akhirnya perjuangan beliau itu mengantarkan beliau menjadi seorang jenderal gitu. Dan akhirnya itu menunjukkan apa ya, kalau Gatot Subroto mungkin banyak orang yang tahu nama jalan gitu kan. Tapi itu menurut gue tuh itu menjadi satu simbolis kalau emang perjuangannya itu emang benar-benar sepanjang jalan itu gitu loh. Sepanjang jalan kemerdekaan Indonesia, seorang Gatot Subroto itu benar-benar hadir untuk memberikan effort dan hatinya dia untuk berjuang merebut kemerdekaan Indonesia gitu. Gatot Subroto lahir di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907. Sejumlah buku sejarah menceritakan kalau Gatot kecil sudah terkenal akan keberaniannya. Ia juga berprinsip tegas, tak suka melihat ketidaksewenangan, dan akan langsung membantu teman yang teraniaya. Kisah keberaniannya itu terekam saat bersekolah di Europäische Laagschule atau ELS Banyumas, sebuah sekolah dasar elit khusus Belanda. Gatot beruntung bisa masuk di sekolah itu. Ketika duduk di kelas 4, ia berkelahi dengan seorang anak Belanda karena ucapan dan tindakan rasis yang acap diterima. Tak ada pilihan lain. Ia dikeluarkan karena berani menantang anak Belanda yang derajatnya dipandang lebih tinggi. Keluar dari ELS, Gatot kemudian masuk ke Hollands Inlandse School atau HIS di Cilacap. Yang pada waktu itu sebenarnya masih agak jarang ya penduduk pribumi bisa bersekolah di sekolah Belanda. Sekolahnya Hollands Inlandse School ya di situ. Nah, di situ sudah terlihat bahwa Bapak Gatot Subroto ini memang seorang yang pemberani dan tegas. Bahkan pada saat beliau bersekolah, beliau sempat berkelahi dengan anak Belanda ya. Di situ akhirnya sempat sampai dikeluarkan. Seperti itu. Nah, setelah beliau selesai menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandse School, beliau tidak melanjutkan, tapi kemudian beliau bekerja. Tamat dari HIS, anak seorang wedana ini memilih bekerja sebagai pegawai. Namun ia tak kerasan. Cita-cita dan panggilan jiwa membuatnya berlabuh ke sekolah militer di Magelang pada tahun 1923, yang waktu itu bernama Het Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL. Beliau bergabung dengan tentara pembentukan pemerintahan Hindia Belanda, KNIL. Koninklijke Nederlands Indische Leger ya. Beliau di situ mulai memasuki dunia kemiliteran. Awalnya beliau mendapat pangkat sersan kelas 2. Nah, pada saat masih dalam anggota KNIL, sempat juga berperang menghadapi kedatangan Jepang di Ambon seperti itu ya. Awal tahun 1942 menjelang masuknya tentara Jepang, Gatot dikirim ke Ambon. Daerah ini memang sasaran terdekat armada laut Jepang untuk memulai menguasai Indonesia. KNIL kalah dalam pertempuran itu. Karena tak ada kewajiban bagi Gatot untuk mati demi Ratu Belanda, ia akhirnya memilih kabur dan pulang ke rumah orang tuanya di Banyumas. Pengabdiannya sebagai serdadu KNIL berakhir. Fase kedua karir militernya adalah saat bergabung dengan pendidikan militer Peta atau pembela tanah air. Pasukan ini dibentuk Jepang untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur. Keberanian dan kejeniusan Gatot kembali terlihat.
Dalam waktu singkat, ia diangkat menjadi komandan peleton hingga batalion. Di Ambon, namun memang kita ketahui bahwa Belanda akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jepang. Ya. Nah, setelah Jepang masuk, beliau ikut tergabung dengan PETA, tentara yang dibentuk oleh Jepang sebenarnya untuk memperkuat posisi Jepang yang ada di wilayah Indonesia ini, ya, seperti itu. Setelah Indonesia merdeka, beliau bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang nantinya cikal bakal menjadi TNI, seperti itu, ya. Karir beliau semakin menanjak. Beliau sempat diangkat juga menjadi komandan kompi, komandan batalion di daerah Banyumas. Nah, setelah menjadi TKR, beliau kemudian menjadi komandan divisi 2, wilayahnya Surakarta dan Semarang. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Gatot Subroto menulis tinta emas dalam perjalanan karir militer. Ia terlibat aktif dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, menjadi salah seorang perwira kesayangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sosok yang menjadi bintang ketika terjadi pertempuran di Ambarawa yang terkenal dengan Palagan Ambarawa. Ia juga memimpin pasukan saat menumpas pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, Permesta di Sulawesi Selatan, dan PRRI di Sumatera. Kurun 1945 hingga 1950, Gatot dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, dari Panglima Korps Polisi Militer, Panglima Divisi 2, hingga Gubernur Militer dari daerah Surakarta. Semuanya dijalankan dengan sukses. Keberhasilannya kemudian membuat Presiden Soekarno menunjuk sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro. Dan kalau sudah berpangkat perwira tinggi itu sangat lekat dengan politik, ya, sangat dekat dengan politik. Bisa saja pada saat dekat, pada saat jauh bisa saja terjadi seperti itu. Memang sebelumnya Pak Gatot Subroto ini pernah bahkan berlawanan lah, katakanlah ya, dengan adanya peristiwa 17 Oktober tahun 1952, di mana pada waktu itu terjadi perselisihan antara militer dan sipil. Ya. Militer khususnya dalam hal ini ada Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, ya, pada waktu itu adalah Jenderal Hana Sution, merasa bahwa sipil terlalu ikut campur terlalu jauh tentang ke dalam dunia militer. Ya. Nah, akhirnya termasuk di situ ada Bapak Hana Sution, ada TB Simatupang, membuat semacam protes, ya, di depan Istana Negara, didukung oleh rakyat, seperti itu. Di antara itu pun ada Bapak Gatot Subroto, ya, ada Bapak Gatot Subroto, yang kemudian juga pada waktu itu kalau tidak salah menjadi Kepala Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana, yang kemudian juga akhirnya dengan adanya peristiwa itu, ya ada konflik lah dengan Presiden Soekarno, akhirnya beliau mengundurkan diri. Tahun 1956, Gatot Subroto mencapai puncak karir ketika diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Di kalangan prajurit, Jenderal Gatot adalah seorang komandan yang sangat dicintai. Ia memiliki perhatian besar dan dekat dengan bawahan, sampai kepada hal kecil seperti celana dalam sampai kebersihan barak. Fokusnya lain adalah pembinaan perwira muda. Menurutnya, pembinaan perwira dapat berjalan maksimal jika Akademi Militer setiap angkatan menyatu, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Gagasannya inilah yang kemudian menginisiasi lahirnya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI pada tahun 1965. Legasi yang kemudian hari melahirkan sederet perwira hebat pemimpin bangsa. Boleh dibilang, beliaulah bapaknya para jenderal di tanah air. Ya, kalau di dunia kemiliteran bisa jadi seperti itu, ya. Artinya saling dukung-mendukung seperti itu bisa biasa terjadi, ya. Mungkin ada perwira-perwira lain atau anggota tentara yang lain yang kemudian atas pengaruh atau mungkin kebaikan-kebaikan dari Pak Gatot Subroto menyebabkan karir-karir dari perwira-perwira yang lain itu meningkat gitu ya.
Salah satu fragmen sejarah menulis kalau cemerlangnya karir militer Soeharto dan berujung menjadi Presiden RI kedua tak lepas dari jasa dan budi baik Jenderal Gatsu, akronim nama beliau. Hubungan keduanya terentang semenjak tahun 1945. Pertempuran Ambarawa bulan Oktober 1945 mendekatkan mereka. Saat itu, Soeharto yang masih berpangkat mayor diperintahkan untuk menemui atasannya yang tak lain adalah Gatot Subroto. Singkat kisah, Gatot memerintahkan Soeharto untuk menjaga puncak sebuah bukit di Ambarawa pada malam hari. Bukit ini dipandang sangat strategis bagi para pejuang karena bisa memantau pergerakan musuh. Usai memberikan perintah, Gatot menyerahkan sepenuhnya keamanan di atas bukit kepada Soeharto. Tak berselang lama, Gatot justru gemetar melihat bukit itu dibombardir secara bertubi-tubi oleh pasukan Belanda. Suara ledakan yang sangat membahana membuat Gatot berpikir Soeharto dan anak buahnya telah tewas dalam serangan itu. Gatot menangis, membayangkan Soeharto telah menjadi mayat. Setibanya di puncak bukit, ia terkejut saat menyaksikan tak ada satupun mayat. Lebih terkejut lagi melihat Soeharto dan pasukannya berjalan di sisi bukit yang lain tanpa terluka sedikitpun. Gatot memeluk Soeharto, anak buah yang sangat disayanginya. Memasuki tahun 1960, sosok Gatot Subroto digadang-gadang akan menjadi salah seorang pemimpin tertinggi Angkatan Darat hingga Menteri Pertahanan. Ia jenderal senior yang diterima di semua kalangan. Namun pada bulan Juni tahun 1962, kondisi kesehatan beliau menurun. Sejumlah penyakit hinggap di tubuh gempalnya. Tanggal 10 Juni 1962 pagi, jenderal yang di kalangan militer dikenal nyablak dan sering mengucapkan kata monyet diserang penyakit jantung hebat. 20 jam lamanya bertahan sampai akhirnya menyerah. Tanggal 11 Juni 1962, Jenderal Murah Guyon itu meninggal dunia dalam usia 55 tahun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Kepergian beliau dituntun seorang ulama yang membisikkan dan membacakan 2 kalimat syahadat. Menjawab teka-teki soal keyakinan di hari terakhirnya sebagai seorang muslim. Namun ketika belum meninggal, ada informasi juga yang menyatakan bahwa pada saat akhir hayatnya beliau didampingi seorang ulama yang kemudian memandu gitu ya untuk bersyahadat. Ya, sebelum beliau mengakhiri hayatnya, beliau katanya sempat bersyahadat ala Islam ya, dan kemudian beliau meninggal. Jenderal Gatot Subroto adalah contoh sempurna dari karir seorang prajurit. Beliau melintas 3 generasi di 3 masa, dari Kenil, Peta, hingga TNI. Pemikiran dan karya sebagai seorang perwira telah mengantarkannya sebagai jenderal dengan reputasi menterang. Gatot Subroto lebih dari sekedar ruas jalan. Beliau adalah jalan panjang itu sendiri yang mengantarkan Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kawah candra di muka penghasil putra terbaik pemimpin bangsa. Kalau misalkan sekarang mungkin milenials lebih tahu tentang nama beliau itu lebih ke nama jalan, pahlawan nasional, kemudian juga RSPAD Gatot Subroto gitu kan. Tapi yang jelas nama legend Gatot Subroto itu adalah sosok pejuang militer 3 zaman lah, dari zaman Belanda, zaman Jepang, sampai kemerdekaan Indonesia. Jadi makanya namanya itu layak tuh dijadikan nama jalan-jalan protokol. Bener, karena kenapa? Soalnya kalau misalnya kita tidak membuat momen kayak begitu, kayak sekarang kan banyak nih nama-nama tokoh-tokoh besar di Indonesia dijadiin sebagai nama gedung, sebagai nama jalan, ya kan? Jadi fungsinya supaya kita itu ingat, generasi-generasi baru ingat siapa pahlawan kita. Jadi tahu kenapa sih namanya ini, kayak gitu. Jadi kayak lebih pintar mencari lagi, Po. Gitu.